Shalom, jemaat GB Victory, umat berkemenangan ya Tuhan. Kita jumpa pagi ini dengan kasih dan setia Tuhan dalam Victorious Devotion. Kita mau dengar kebenaran firman, mau merenungkannya. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang memberkati kami, menyertai kami, melimpahi kami dengan sukacita. Pagi ini kami mau dengar kebenaran firman, tuntun sertai kami dengan pengertian yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati yang menyampaikan, Tuhan memberkati kami yang berdevotion bersama melakukan kebenaran firman. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, pagi ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Demikian bunyinya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu yang kekasih, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, judul dari renungan kita pagi ini, Iman TKO raksasa. Wow, haleluya. Apa itu TKO? Bapak Ibu yang kekasih, TKO dalam dunia tinju, kalau yang senang banget sama dunia tinju, biasanya bapak-bapak nih, kita kenal dengan TKO adalah technical knockout. Artinya apa? Bahwa kemenangan mutlak yang didapatkan oleh seorang petinju sebelum waktunya habis karena lawan yang dihadapi tidak mampu bertahan, tidak mampu melawan lagi, dan wasit nyatakan technical knockout atau TKO. Kita sering dengar istilah ini, contoh waktu Mike Tyson bertanding, wah bisa sekian detik, bisa 1 menit pertama dia pukul jatuh lawan dan lawan tidak bangun lagi dalam hitungan 10, dan itu dinyatakan kemenangan TKO. Itu TKO. Jadi TKO bisa dikatakan bahwa ini adalah menjatuhkan musuh pada sebelum masa pertandingan itu berakhir. Kita belajar hari ini tentang Daud, bahwa Daud memiliki iman sejati yang bisa dikatakan sebagai senjata yang dapat mewujudkan TKO terhadap lawannya, yaitu Goliat pada saat itu yang kita sebutlah sebagai raksasa pada pagi hari ini. Daud yang menjatuhkan raksasa Goliat pada saat itu, kita bisa refleksikan pada saat ini. Kita pun dengan iman mampu menjatuhkan raksasa-raksasa kehidupan yang kita hadapi dalam dunia saat ini. Cukup iman yang kita praktekkan dalam hidup kita. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 ini, Daud berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata melepaskan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah natsal. Artinya menyelamatkan dari bahaya, menyelamatkan dari kondisi yang membahayakan diri kita. Natsal. Iman Daud adalah iman yang juga memiliki historis. Dia berkata bahwa Tuhan, perhatikan, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar binatang-binatang buas. Artinya dia memiliki satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada historikal yang Daud ingat sehingga imannya tetap terjaga. Imannya mengingat bahwa Tuhanlah yang berperan bagi kehidupan Daud. Berdasar pengalaman, penyertaan Allah yang nyata dalam kehidupan Daud. Demikian juga kita mau merefleksikan iman yang kita alami, iman yang kita percaya, dan iman yang kita alami dalam kehidupan kita hari-hari yang sudah kita lalui dan kita alami itu. Tuhan berperang ganti kita. Ada 3 hal di sini yang kita mau bahas. Ada 3 rahasia iman atau TKO. Yang pertama adalah T. Ya, T yang pertama, T itu apa? Tahu rekam jejak Tuhan. Pengalaman, T, tahu rekam jejak Tuhan. Iman Daud kuat karena ia memiliki pengalaman, ia mengingat pengalaman
masa lalu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat GBI Victory yang berkemenangan, kiranya iman kita juga iman yang kita ingat pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang kita ingat betapa dahsyat Tuhan membela kita di kondisi-kondisi yang kita perlu pertolongan tadi. Natsal, tatkala kita diselamatkan dari kondisi-kondisi yang mengancam saudara dan saya. Iman yang memiliki track record, iman yang mengingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ini memperkuat iman. Itulah T, tahu rekam jejak Tuhan bersama dengan kita. Lalu K, kunci fokus pada Allah. Artinya apa? Kita mengunci fokus kita hanya kepada Allah, bukan kepada masalah, bukan kepada raksasa yang kita alami, hadapi di depan kita, bukan kepada gunung yang merintangi jalan kita, sebagaimana tema kita di bulan ini, Faith that moves mountain. Gunung bukan berarti hanya sekedar gunung secara fisik, tetapi gunung persoalan, pencobaan, halangan, rintangan yang ada di depan kita. Jadi kunci fokus kita kepada Allah. Daud tidak terintimidasi dengan Goliat yang mengancam dan memprovokasi begitu rupa sehingga Saul dan barisan tentara Israel kecut hatinya pada saat itu, takut, gemetar. Tetapi Daud tidak berfokus kepada Goliat, tidak berfokus kepada si raksasa, tapi Daud berfokus kepada Allah yang luar biasa, yang telah membela dia lewat track record yang dia alami. Jadi kunci fokus pada Allah. Iman kita harus fokus melihat kepada Allah yang jauh lebih besar daripada masalah apapun, daripada raksasa masalah apapun yang ada di hadapan kita hari-hari ini. O, operasikan iman atau wujud nyatakan iman dalam tindakan. Jadi O, operasikan iman dalam tindakan. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi berani melangkah. Sebagaimana Daud, dia melangkah mengambil batu, lalu maju bukan karena yakin pada dirinya dan kemampuan serta pengalamannya tentunya. Tetapi Daud berkata bahwa engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Luar biasa. Daud berani bukan karena tahu kemampuannya, tetapi Daud berani dan melangkah mengambil batu itu. Untuk apa? Untuk mengalahkan raksasa itu. Dengan apa? Dengan percaya dan melangkah dalam iman atas Allah yang dia percayai akan bertindak bagi dia. Bukan karena yakin pada dirinya, tapi yakin pada Allah yang luar biasa. Saudara yang kekasih, dalam kehidupan ini Goliat bagaikan raksasa pada saat itu. Apa raksasa dalam kehidupan kita saat ini? Kegagalan, ketakutan, tekanan ekonomi atau trauma masa lalu dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan mengingatkan lewat renungan ini, iman bisa TKO raksasa dalam hidupmu. Tadi dikatakan bahwa iman memiliki track record. Saya mau cerita sedikit aja. Ada abang, seorang tentara aktif berpangkat Letkol, CHK, Korps Hukum Militer. Sakit saat beberapa waktu lalu dioperasi, potong ususnya 70 cm. Tapi dulu dia pernah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia disembuhkan, dia ditolong lewat sakit penyakit yang dialami begitu rupa. Dan pada saat belakangan ini, seorang tentara bernama RH Lubis, dia mengalami, tetapi ketakutannya teratasi. Kenapa? Karena punya iman yang sudah mengalami track record bersama Allah yang menjadi penyembuh, Allah yang menjadi pemulih dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dialami sekarang dia alami, dia hadapi, dia jalani. Tetapi dengan iman yang memiliki track record. Oleh sebab itu iman bisa TKO raksasa sakit penyakitnya dia. Haleluya. Seperti saya katakan bahwa saat kita mengingat kesetiaan, pertolongan, penyertaan, track record kita, pengalaman bersama dengan Tuhan, kita dapat melangkah raksasa apapun itu pasti tumbang. TKO, technical knockout. Kita bisa meng-KO raksasa dalam kehidupan kita, pergumulan kita, sakit penyakit, ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena iman yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya ingin menjadi penonton di dalam kehidupan kita dan kita didiami rasa ketakutan pada raksasa hidup kita, tetapi
Mari kita bangkit atas pertolongan Tuhan. Yang aktif imannya, yang memiliki pengalaman, iman yang TKO, rasa ketakutan dan segala macam raksasa dalam kehidupan kita. Karena Yesus itu ajaib. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa karena iman kami bisa meng-KO, kami bisa TKO raksasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami menguasai diri kami dan berpaut hanya kepada Tuhan, di mana kami memiliki track record yang luar biasa. Dalam nama Yesus, mampukan kami umat Victory berkemenangan untuk dapat meng-KO setiap raksasa kehidupan kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.